Ini alasan simpel kenapa gue lebih suka bongkar iPhone ketimbang bongkar Android. Bukan karena apa ya, jawabannya karena struktur desainnya. Tapi balik lagi, kalau lu udah terbiasa bongkar Android, gue yakin lu lebih cinta bongkar Android ketimbang bongkar-bongkar iPhone. Tapi perlu lu ingat, iPhone itu ngebongkarnya tuh lebih gampang ketimbang Android karena dia metodenya tuh lebih ke PNP. So di video kali ini gue bakal jelasin ya berdasarkan experience cetek gue. Jadi buat para suhu-suhu di luaran sana yang lebih paham, yang emang lebih bergelut lah di bidang perbongkar-bongkaran, mungkin bisa tambahin perbacot-bacotannya di kolom komen ya. Nah, hal pertama yang gue lebih suka di iPhone adalah ketika kita ganti LCD, ya itu langsung PNP. Gue nggak perlu lem sama sekali, langsung sikat pasang lepas pasang aja. Klek klek klek, hasilnya bisa rapi selama ada tanda kutip ya. Ini tulangan-tulangan ininya tuh nggak ada yang bengkok-bengkok, nggak ada yang den-den. Ya pokoknya masih pada mulus gitulah. Nah, itu yang penting kalau semuanya mulus, itu bakal perfect lagi kayak sedia kala. Sedangkan Android, lu ganti LCD, meskipun frame masih rapat atau apa, kadang nih gue sering banget nih temuin di tukang-tukang servis ya ketika gue coba gantiin LCD ya gue nggak sempet ganti sendiri, gue oper ke orang lain, itu banyak banget nih bekas lem-leman yang luber-luber di sini ya. Sini banyak luber, lem karena metodenya itu nggak main pin-pinan, nggak main lock-lockan kayak LCD iPhone ya. Ini ada lock-locknya, jadi klok 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 gitu. Kalau ini kita harus lem lagi, jadi tingkat kerapiannya tergantung siapa yang bongkar ya. Lu makin sering bongkar, lu makin bisa rapi ngerjain handphone tersebut. Ini ada bekas lem-lemannya di atas ya. Gue malas aja ngezoom. Ini ada bekas lem-lemannya di sini. Ini harus dibersih-bersihin lagi. Coba deh gue zoom. Kalau lu nggak percaya, tuh ada bekas lem-lemannya yang dimana harus dibersihin. Lu bisa lihat iPhone itu PNP dan anti lem-leman kalau ganti LCD. Terus yang kedua yang gue suka dari iPhone kalau kita bongkar misalnya mau ganti baterai, itu terstruktur sekali desainnya. Jadi serba aman dan agak susah untuk rusak bagian komponennya ketika kita bongkar. Tapi ini balik lagi ya, semakin terbiasa lu bongkar HP, semakin jarang lu buat kerusakan. Misalnya buat ganti baterai, lu tinggal tarik aja. Kalau yang masih pakai tip ori bawaannya, tarik ya, atau lu panasin dikit-dikit biar gampang ditarik. Nah, itu sedikit sekali ya kita menyenggol komponen lain. Contoh kayak flexible volume ini terlindungin sama besi di sini, stainless ini tebal sekali ya. Sedangkan kalau bongkar Android, ya lu ganti baterai, otomatis lu congkel dulu bagian backdoornya. Ada sebagian yang harus dibongkar, yang harus buka dulu backdoornya. Ada yang cuman buka backdoor belakangnya aja, sorry. Ada yang harus lepas sama tulang-tulangannya kalau mau ganti baterai. Nah, ketika lu nemuin Android yang pengen lu ganti baterai dan harus lepas sama tulang-tulangannya, itu resiko sekali nih bagian flexible power volume itu kesenggol, kebeset, keseset. Otomatis mau nggak mau kalau udah sobek ya, ada solusi nggak ganti spare partnya lu jumper. Ini lu sambung-sambung lagi, lu solder-solder gitu, lu jumper atau lu ganti komponennya. Tapi biasanya kalau HP-HP yang langkah misalnya kayak ya HP-HP bukan merek Samsung, Vivo kayak gitu-gitu, lu nyari komponen fleksibel agak susah, mau nggak mau lu beli online dan inden dulu dan itu ribet. Itu wasting time juga sih. Itu menurut gue kurang aja. Nah, dan berikutnya yang ketiga, ketika gue bongkar iPhone kenapa lebih suka? Dia itu kalau bongkar kamera misalnya, ganti kamera, itu langsung buka aja fleksibel, lepas beberapa baut. Sedangkan Android, ada beberapa Android di luaran sana harus bongkar mesinnya dulu. Jadi mesinnya tuh harus diangkat dulu. Diangkat dulu karena fleksibelnya tuh ngepin di bagian bawah ya. Jadi untuk ngelepas fleksibelnya harus bongkar mesinnya dulu. Kalau iPhone ya udah lepas plek, tanpa harus lu buka mesinnya ya. Jadi mesinnya lu nggak perlu buka-buka lagi, udah pasti itu perfect ya, udah pasti perfect dan nggak perlu buka-buka mesin langsung cabut aja. Sedangkan Android ada beberapa model yang harus bongkar mesin dulu, buka mesin dulu, mesinnya diangkat baru bisa dikeluarin kameranya. Nah yang keempat yang gue nggak suka dari Android ketika gue bongkar Android itu masalah perpinpinannya. Jadi ada berbagai macam jalur yang harus dilepas ya ketika kita pengen mengganti komponen. Contohnya bagian PCB bawah, ini harus dilepas dulu ya.
Ini harus dilepas. Nah itu biasanya ini ringkih. Dia kalau dilepas itu langsung sama dudukannya ikut keangkat. Ya ini masalah skill issue sih. Kalau lu udah biasa bongkar, ya udah so-so aja, fine-fine aja. Beda sama gue yang udah biasa bongkar iPhone, jadi gue lebih tahu celahnya. Sedangkan Android agak abu-abu ya. Kadang tipenya banyak banget, gue malas juga. Jadi itulah yang ngebuat gue malas bongkar Android. Tapi mostly kebanyakan sebenarnya kalau udah biasa bongkar Android, lu malas bongkar iPhone. Sebenarnya gini, untuk iPhone tipe-tipe terbaru itu kadang agak ringkih juga. Karena fleksibel itu rame di bagian atas, rame di bagian bawah. Banyak sekali fleksibel ya. Yang mungkin ya kasarnya gini, kalau lu udah terbiasa bongkar Android murah, gue yakin skill lu tuh rata-rata pengennya tuh bongkar iPhone yang biasa-biasa aja, mentok-mentok iPhone X, XS lah. Kalau lu disuruh kayak bongkar iPhone 16, iPhone 15 dan lu udah terbiasa mainan lu bongkar-bongkar Android harga 1 juta ratusan ribu, pasti lu malas anjir kayak ngerjainnya. Gue yakin. Karena komponen-komponen yang ada di iPhone itu kadang lu tuh kalau kagak tahu celaknya, fleksibelnya tuh sobek, lu nggak tahu. Tiba-tiba iPhone-nya matot nggak mau nyala. Padahal fleksibelnya kegores sedikit gitu. Nah, kekurangan dari iPhone itu yaitu seri-seri mahalnya tuh fleksibelnya terlalu complicated di bagian atas dan bawah ya. Dan lebih ringkih aja dibongkar, nggak sebadak iPhone zaman dulu. Kalau lo tanya ke gue tetap lebih suka bongkar iPhone 15, iPhone 16 gue lebih suka dibandingkan Android murah sekalipun. Sebenarnya bukan masalah skill issue juga, karena gue tuh harus ngerjain ekstra ya, untuk biar gimana caranya ini rapih ketika gue pasang LCD. Dan kebetulan karena gue bukan tukang servis, gue malas aja bikin konten seperti itu. Dan ketika gue bongkar, itu terlalu banyak time ya, waktunya yang harus gue preparein untuk masang LCD-nya. Itulah lebih ke situ sih kalau gue. Nah kalau lu kayak gimana? Coba tulis di kolom komen. Dan permasalahan yang gue nggak suka berikutnya adalah ketika gue bongkar Android itu fleksibelnya gini. Gue mau ganti LCD, kadang tuh fleksibelnya nyambung dulu dari bawah, habis itu dari bawah nyambung ke sini. Itu nggak apa-apa, tapi ketika ada servisan di luaran sana dan lu mengharuskan buat ganti bagian bawahnya, nah itu bisa jadi sensitivitas lo bermasalah, LCD lo jadi bermasalah, entah brightness entah apanya, karena dia melalui fleksibel bawah dulu. Karena kalau komponennya gantian yang non ori itu kadang ada aja boy, trouble gak jelas ya. Suka banget gitu masalah spare part yang non ori. Dan itu bikin complicated ya. Jadi menurut gue dari LCD langsung ke mesin apa susahnya sih. Nah kalau Android tuh ada aja desain-desain nyeleneh di luaran sana, dari LCD nggak langsung ke mesin tapi ke PCB bawah dulu baru ke mesin. Ya udahlah, itu aja lah beberapa curhatan gue, alasan gue kenapa gue lebih suka bongkar iPhone ketimbang bongkar Android. Balik lagi, ini karena terbiasa ya. Lo lebih biasanya mana? Lebih ke skill issue juga. Kalau gue lebih prefer bongkar iPhone karena gue ngelihatnya dari titik simpel aja, karena gue bukan tukang servis boy. Kalau tukang servis ya apa aja sikat lah, yang penting cuan kan, ya kan. Ya udah, mungkin sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya. Peace.